Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini pada hari ini saya mendapat amanah untuk belajar bersama dengan adik-adik sekalian. Nah, di sini untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pelajaran SKI halaman 125 di poin C, yaitu pemikiran tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Baik, untuk tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam yaitu yang pertama Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai 189 Masehi. Nah, beliau melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir atas saran dari penasihatnya. Beliau juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pada pemerintahan beliau menandai permulaan diferensiasi yang sebenarnya antara politik, keagamaan di Mesir. Nah, beliau berkuasa penuh dan juga beliau sudah menjadi wakil sultan dengan resmi di Mesir. Dan rakyat sendiri tidak mempunyai organisasi atau kekuatan untuk menentang kekuasaannya. Jadi beliau sangat berperan penting dalam militer di Mesir pada waktu itu. Dan juga beliau adalah pendiri Daulah Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952. Kemunculannya di Mesir pada tahun 1799 sebagai salah seorang di antara 300 orang anggota pasukan yang dikirim Albania atas perintah Sultan Utsmani untuk mengusir Prancis. Pada awalnya, beliau berkedudukan sebagai penasehat komandan pasukan Albania karena kecakapannya dalam memimpin, maka ia diangkat menjadi komandan penuh. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwasanya Muhammad Ali di sini yaitu diangkat menjadi komandan penuh, sehingga pada masa itu tidak ada yang berani menentang kekuasaannya. Setelah berhasil mengusir Napoleon dari Mesir, ia diangkat menjadi jenderal pada tahun 1801 Masehi. Nah, pada bulan November beliau juga menjadi penguasa Mesir, dan pada bulan April 1806 beliau diangkat menjadi wali negara Mesir dengan gelar Pasha. Beberapa pembaruan yang dilakukan. Nah, di sini untuk beberapa pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha yaitu yang pertama di bidang militer. Nah, di bidang militer ini pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Nah, tidak hanya itu, namun beliau juga banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman dan ataupun dari negara Inggris. Nah, terinspirasi oleh pelatih militer bangsa Eropa, beliau kemudian melatih militernya berdasarkan Nizam al-Jadid atau bisa disebut dengan peraturan baru. Nah,
yaitu tentara Mesir diatur dengan disiplin dan mulai memperkuatkannya dengan menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. Nah, di sini bisa diambil kesimpulannya bahwa di sini tentara Mesir itu dilatih dengan sungguh-sungguh dan diatur dengan disiplin, sangat disiplin, dan menjadikan para petani yang di luar daerah itu untuk mengikuti wajib belajar militer. Nah, itu yang pertama dalam bidang militer. Dan yang kedua yaitu di dalam bidang sosial. Nah, untuk bidang ekonomi dan sosial ini, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, beliau juga membangun sistem irigasi. Sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Mesir adalah negara yang tergantung dari petani. Oleh karena itu, di samping memperbaiki irigasi lama, ia juga mengandalkan irigasi baru, memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya beliau Muhammad Ali Pasha ini mengutamakan di Mesir itu negara yang tergantung dari pertanian. Nah, untuk usaha beliau yang hebat adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Nah, menurut beberapa sumber, upaya tersebut diawali dengan penggalian yang mengarahkan kurang lebih 100.000 petani Mesir. Dari hal tersebut meningkat pula lah pusat irigasi dari tahun 1813 sampai 130 Masehi. Nah, di sini untuk mengarahkan penggalian pada irigasi yang lama itu kurang lebih ada 100.000 petani, dan dari kerja keras tersebut pusat irigasi meningkat pada tahun 1813 sampai 130 Masehi. Nah, untuk yang ketiga yaitu di bidang pendidikan. Nah, di sini untuk di dalam pendidikan, beliau Ali Pasha menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, hal itu juga terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Setelah itu didirikan sekolah militer pada tahun 1815 Masehi. Nah, sekolah teknik di tahun 1816 Masehi. Sekolah kedokteran pada tahun 1827 Masehi. Sekolah pertanian dan timber-fracker pada tahun 1829 Masehi. Sekolah pertambangan pada tahun 1834 Masehi, dan juga sekolah penerjemah tahun 1839 Masehi. Nah, selain itu juga banyak mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar pengetahuan berupa sains teknologi barat di Prancis. Nah, itu. Dan untuk tokoh yang nomor 2. Untuk tokoh nomor 2 ini yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Nah, pada tahun 1889 beliau diundang ke Persia untuk suatu urusan persengketaan politik antara Persia dan Rusia. Bersamaan dengan itu, beliau melihat ketidakberesan politik dalam negeri Persia sendiri. Nah, karenanya beliau mengajukan perombakan sistem politik yang masih otokratis kontribusi. Nah,
Al-Afghani yang lain adalah perlawanan terhadap kolonial Barat yang menjajah negeri Islam. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Jamaluddin Al-Afghani ini yaitu menganjurkan perombakan sistem politik pada masa itu yang masih di otokratis, kontribusi yang masih di otokratis dan di otokratis. Nah, jadi beliau berkontribusi yaitu melakukan perlawanan terhadap kolonial Barat yang menjajah negara-negara Islam pada waktu itu. Nah, dalam usaha membangkitkan semangat umat Islam serta pengembalian keutuhan umat Islam, Al-Afghani itu menunjukkan pembentukan suatu ikatan politik, nah, yang mempersatukan seluruh umat Islam berupa gerakan Pan-Islamisme, nah, yaitu menghendaki persatuan umat Islam dengan menghendaki umat Islam sebagai kekuatan bersama untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan pembangunan kekuatan bersama. Dalam buku Profesor Ahmad Amin dari Peru yang berjudul Zuma al-Islah, para penulisnya sepakat bahwa Al-Afghani memiliki dua tujuan yang jelas dan pokok yang menggarisbawahi misinya yang besar. Nah, yaitu yang pertama, mengisi semangat baru di Timur sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan, dan agama yang kaya, sehingga membebaskan kepercayaan dari dunia mistik dan menjernihkan moralnya dari apa yang telah terkumpul di sekitar mereka, dan kemudian kembali kepada kekuasaan dan landasan yang pernah mereka pegang dan miliki. Nah, yang kedua, melawan dominasi asing, imperialisme Barat, sehingga negara-negara Timur dikembalikan kepada kemerdekaannya, yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau bahaya yang datang dari bangsa Barat. Di sini bahwasanya di tokoh Jamaluddin Al-Afghani di sini bersemangat menghidupkan kembali kebudayaan, pengetahuan, pendidikan, kebersihan agama yang kaya, dan juga beliau membebaskan kepercayaan dari dunia mistik dan menjernihkan moralnya dari apa yang telah terkumpul di sekitar mereka. Nah, bisa kita pahami yang di sini bahwasanya beliau sangat bersemangat untuk mengembalikan kebudayaan, pengetahuan, pendidikan, kebersihan yang menghidupkan kembali gitu. Nah, yang kedua itu melawan dominasi asing. Beliau itu bersemangat melawan imperialis Barat sehingga negara-negara itu bisa dikembalikan kemerdekaannya gitu. Ya, bisa dipahami. Untuk yang tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abduh itu ada 4, yaitu yang pertama, faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud, bidang masalah ijtihad dan juga ilmu pengetahuan Islam, pendidikan, dan yang keempat itu bidang keluarga dan wanita. Nah, di sini yang pertama di sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam kemunduran umat Islam itu bukan karena ajaran Islam itu sendiri, nah, melainkan adanya sikap jumud yang di tubuh umat Islam. Nah, di sini dalam al-Islam baina al-ilm wa al-madaniyah, yaitu
dijelaskan bahwa setiap jumud dibawa ke tubuh Islam oleh orang-orang yang bukan Arab. Nah, jadi sebab kemunduran Islam itu bukan karena dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan karena sifat jumud yang dibawa ke tubuh Islam oleh orang-orang yang bukan Arab atau Islam. Nah, yang kedua, bidang masalah ijtihad. Nah, banyak yang menunjukkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah, bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis itu bersifat tegas. Nah, penyesuaian dasar-dasar itu dengan situasi modern dilakukan dengan mengadakan interpretasi baru. Untuk itu, ijtihad perlu dibuka. Dalam kitab Tarik Al-Hasil Al-Ijtihad dikutip pendapat Abduh mengenai ijtihad sebagai berikut, yaitu sesungguhnya kehidupan sosial manusia selalu mengalami perubahan, selalu mendapat hal-hal baru yang belum pernah ada pada zaman sebelumnya. Ijtihad adalah jalan yang telah ada dalam syariat Islam sebagai sarana untuk menghubungkan hal-hal dalam kehidupan manusia dan ilmu Islam. Meskipun ilmu Islam telah dibahas seluruhnya oleh para ulama terdahulu. Nah, di dalam menurut Muhammad Abdul ini, orang yang telah memiliki syarat ijtihad di bidang muamalah dan hukum kemasyarakatan bisa didasarkan langsung pada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Jadi untuk sumber masalah ijtihad tidak ambil dari buku, melainkan dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, yang ketiga yaitu bidang ilmu pengetahuan Islam ataupun pendidikan, yaitu seperti dikutip Rasul Rahman Muhammad Abdul menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasarkan pada hukum Islam ataupun sunnatullah yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Muhammad Abdul juga memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang bukan impor, yang mencakup pendidikan universal bagi semua anak, laki-laki ataupun perempuan. Semuanya harus punya kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Semuanya harus mendapat pendidikan agama yang mengabaikan perbedaan sektarian dan menyoroti perkebalan antara Kristen dan Islam. Isi lama pendidikan haruslah beragam sesuai dengan tujuan dari profesi. Jadi di sini tidak membedakan antara agama umum atau agama Islam. Jadi semuanya intinya semua harus dipelajari intinya gitu. Nah, yang nomor 4 itu bidang keluarga dan wanita. Di yang keempat ini menurut beliau fondasi terpenting dari masyarakat baru adalah yang individu umat Islam terdiri dari unit-unit keluarga. Nah, menurut beliau, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan berkualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tidak berlaku lagi. Muhammad dan juga beliau juga berpendapat bahwa penyebab perpecahan atau fitnah yang bermasyarakat adalah karena pria mengumbar hawa. Nah, di sini bahwasanya bisa kita ambil kesimpulan antara laki-laki ataupun wanita itu tidaklah berbeda, dan juga sama. Nah, kenapa? Karena jika seorang wanita mempunyai kualitas kepemimpinan, kenapa tidak harus memimpin? Nah, itu intinya. Pemimpin tidak haruslah laki-laki gitu. Nah, dan yang nomor 4 yaitu tokoh nomor 1 itu Muhammad Rashid Ar-Ridha. Nah, dan di sini dalam pemikiran Islam Muhammad Rashid ini dapat dibagi menjadi
dua bidang, ya. Itu yang pertama bidang keagamaan, di mana di dalam bidang keagamaan di sini pemikiran beliau dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh, ya. Itu menciptakan dinamika yang sama. Ya. Menurut beliau, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang murni, terhindar dari segala bid'ah yang memompong ajaran tauhid Muhammad. Dan juga beliau mengatakan bahwa Islam itu sederhana sekali, sederhana dalam ibadah dan juga sederhana dalam muamalahnya. Ibadah kelihatannya berat dan ruwet karena dalam ibadah telah ditambahkan hal-hal yang bukan wajib, tetapi sebenarnya hanya sunnah. Nah itu, jadi di dalam sholat pun juga bisa dikatakan tidak hanya ada suatu kewajiban, melainkan adanya sunnah-sunnah juga. Dan yang kedua yaitu di dalam pendidikan ilmu pengetahuan. Muhammad Rashid di sini sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga peradaban barat yang sangat modern. Oleh karena itu beliau ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam untuk mencapai tujuan dibentuk lembaga pendidikan Ad-Dakwah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo di Mesir. Jadi oleh pendapat beliau, antara ilmu umum ataupun ilmu Islam itu juga sama-sama penting, ya. Itu tokoh yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu Muhammad Iqbal. Menurut pandangan beliau terdapat beberapa sebab kemunduran umat Islam, yaitu yang pertama, fakta sejarah menunjukkan bahwa kehancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban umat Islam. Karena Baghdad pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan pusat kemajuan pemikiran Islam. Akibatnya pemikiran ulama pada masa itu hanya bertumpu pada ketertiban sosial. Nah, bisa ambil kesimpulan di sini di dalam sejarahnya bahwa Baghdad juga pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan kemajuan pemikiran Islam. Nah, sehingga mengakibatkan pemikiran para ulama tersebut di masa itu hanya bertumpu pada ketertiban sosial saja. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada kecenderungan umat Islam terjerembab dalam paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras. Pengaruh zuhud yang terdapat dalam ajaran tasawuf yang dipahami secara berlebihan dan dalam mengakibatkan umat Islam tidak mementingkan persoalan kemasyarakatan. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kecenderungan umat Islam pada masa tersebut sangatlah fatalisme, yang karena apa? Itu pada masa itu umat Islam pasrah kepada nasib dan juga enggan untuk bekerja keras. Nah, hanya pasrah tanpa adanya kerja keras. Nah, di situ. Dan yang ketiga, awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad dan munculnya kelompok muslim yang menganggap ijtihad adalah tertutup. Pemahaman ini melahirkan setiap statis atau jumud dalam pemikiran Islam karena kegiatan jihad dianggap tertutup. Nah, pada masa ini ya, pada masa yang itu masa lampau, perkembangan ini adalah disebabkan hilangnya semangat jihad. Nah, pada masa itu kemunduran Islam itu bisa diakibatkan karena munculnya kelompok muslim yang beranggapan pintu jihad adalah tutup. Nah, pintu jihad ditutup. Sampai kapan pun kita tidak akan tahu kan gitu. Nah, gitu. Untuk pemahaman itu melahirkan jumud pemikiran Islam, jumud pemikirannya pada masa itu, karena beranggapan bahwa kegiatan ijtihad sudah dianggap tertutup. Ada penyelewengan di pada masa itu.
Untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, maka Muhammad Iqbal menerapkan beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membagi kembali tradisi keilmuan. Al-Quran senantiasa menunjukkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan pada saat yang sama menunjukkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Nah, di sini solusinya menurut Muhammad Iqbal yaitu menerapkan konsep dinamisme Islam, yaitu membangkitkan kembali tradisi keilmuan yang diambil dari Al-Quran. Nah, yang menunjukkan di dalam Al-Quran sendiri menunjukkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan juga umat Islam harus senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Nah, itu yang pertama persoalannya. Nah, untuk solusi yang nomor 2 yaitu hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Menurut beliau, ijtihad adalah pencurahan segenap kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal pada kedudukan. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya di dalam Islam tidak ada sifat statistik, melainkan dinamis dan berkembang. Dan Islam juga pemikirannya harus dinamis dan juga harus berkembang sesuai perkembangan zaman. Nah, dan juga jangan sampai berpikiran bahwasanya pintu ijtihad itu tertutup. Nah, dan menurut beliau ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal pada kedudukan semestinya. Di dalam Islam yang harus diutamakan itu akal. Nah, yang bersifat dinamis. Dan solusi yang nomor 3, intisari hidup adalah gerak. Karenanya beliau menyuruh agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Nah, di sini solusi dari tokoh Muhammad Iqbal ini menganjurkan bahwasanya umat Islam harus bangun untuk menciptakan dunia baru dan tinggalkan dunia yang lama. Dalam kaitannya dengan Barat, nah, beliau memandang Barat tidaklah bagus untuk menjadikan model peradaban, kapitalisme, dan materialisme. Barat telah membawa kerusakan bagi kemanusiaan. Memang sudah jelas bahwasanya di Indonesia saja itu banyak sekali banyak yang beragama Islam. Namun secara tidak langsung kita itu Islam di Indonesia ini mengikuti peradaban Barat yang seperti memakai pakaian yang ketat. Itu kan sebuah dari model-model Barat seperti itu. Sudah pakai kerudung, namun baju sama celana ketat. Nah, itu kan masuk di dalam model peradaban di Barat. Nah, di sini diusahakanlah seperti itu. Dan juga karena itu boleh belajar dari Barat dalam hal-hal metodologi ilmu pengetahuan dan keilmuan yang harus kita pelajari dari hal-hal Barat, itu seperti pengetahuan, jiwa teknologi, itu yang harus, bukan tentang model-model lagi. Nah, sedangkan nilai-nilai kehidupan harus digali dari ajaran Islam yang benar dan budaya yang di sini kita harus menggali benar-benar ajaran Islam.
Jangan hanya setengah-setengah, dan juga budaya yang positif, tinggalkanlah yang negatif itu. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata tutur yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.